Oke, kita mulai. Jadi kita masuk ke dalam pipe sim. Ya, ini bisa dibilang sedikit kompleks, tapi nggak juga kompleks. Jadi bisa confident kita bisa menguasai software ini. Oke, jadi ada bagian home. Di dalam home ini ada beberapa objek seperti plot pressure and temperature, nodal analysis ini yang akan jadi mainan utama kita hari ini, dan juga sistem analisis ini kalau kita lebih banyak lagi parameter yang ingin kita show-kan, ada well curve, design ESP, electrical submersible pump, ini gas lift kalau kita ingin melakukan analisis gas lift, atau perforation design. Nah, ini sini ada simulation setting. Nah, ini bisa kita open dulu. Ada vertical flow untuk multiphase. Nah, ini vertical flow atau vertical lift performance. Nah, di sini ada macam-macam source-nya. Ada banyak source-nya. Ada Baker Jardine, Allgas, TUFFP, Unified, ya. Ini adalah masing-masing yang menciptakan kurva-kurva VLP menurut percobaan yang mereka lakukan, eksperimen yang mereka lakukan. Jadi seperti itu. Nah, korelasinya ada macam-macam. Ada Ansari, Bax and Brill, Dance and Ross, Gray, Hagedorn Brown. Nah, ini adalah para penulis, para author untuk macam-macam kurva VLP. Oke, kita harus mengetahui dulu asal-muasal dari masing-masing equation ini. Apakah dia berasal dari percobaan dengan densitasnya seperti apa, atau berat minyaknya seperti apa. Kita harus baca dulu dan cocokkan dengan kondisi sumur kita. Oke, jadi kita harus tahu, baca literatur, baca manual, Hagedorn Brown, ini cocok dipakai untuk minyaknya yang gimana. Dance and Ross ini untuk cocoknya untuk bagaimana. Bax and Brill ini cocoknya untuk pipanya yang seperti apa. Jadi perlu kita detailkan kalau kita ingin betul-betul menjadi engineer yang proper. Oke, tapi let's say kita pakai default dulu Hagedorn Brown. Selebihnya ini setting-setting yang tidak terlalu penting, tidak terlalu menentukan dalam simulasi kita hari ini. Jadi yang paling penting pemilihan kurva VLP-nya, dan ini sudah dipilihkan by default Hagedorn Brown. Nah, di sini ada fluid manager kalau kita ingin membuat model fluidanya, entah black oil atau komposisional. Di bagian insert, ini ada beberapa equipment atau komponen yang bisa kita pasang di sumur. Ada casing tentu aja, tubing, choke, packer, separator, ya, downhole separator, sliding sleeve, subsurface safety valve, tubing plug, injection point, completion kalau kita lakukan perforasi, nodal point atau nodal analysis point, dan juga ada gas lift, ESP, PCP, rod pump, dan lain sebagainya. Oke, semoga dalam training kali ini kita bisa mengcover beberapa equipment. Kemudian untuk format ini nggak terlalu signifikan. Nah, ini adalah nanti diagram skematik dari sumur kita. Langsung aja kita input. Pertama kita start dari general. Nama sumurnya, let's say sumur oil, dia aktif, tipe sumurnya production, ya, ini sumur produksi. Check valve settingnya block reverse, jadi supaya aliran balik tidak terjadi aliran balik karena kita blok alirannya. Nah, ini komennya boleh oil well, natural flow misalnya. Jadi sumurnya bisa mengalir karena tekanan dari reservoir itu sendiri. Oke, ini terus kita lihat validation-nya, apakah kita sudah ready melakukan nodal analisis atau belum. Untuk saat ini masih belum. Sekarang kita masuk ke tubular. Jadi bentuk tubular dari sumurnya. Ada dua cara, langsung kita masukkan di sini, kita klik plus untuk memasang casing dan tubing, atau kita masuk ke insert, kita ambil, dan kita drop di sumur untuk menciptakan casingnya. Oke, secara otomatis tabelnya langsung diupdate dengan seperti ini. Tubing juga. Oke, jadi kita sudah punya casing dan kita sudah punya tubing. Kita namain di sini casing, kita namain di sini tubing. Nah, casing, tubing sama seperti pipa-pipa pada umumnya, pipa industrial itu ada katalognya, ada macam-macam. Kita bisa ambil di sini untuk buka katalognya, use casing katalog. Oke. Terkadang ya seperti ini kalau kita menggunakan software kadang-kadang bisa lama gitu ya. Jadi hati-hati membuka
fitur-fitur tertentu untuk meeting-meeting yang tertentu gitu ya. Kalau meeting penting atau training, kadang-kadang agak hati-hati membuka fitur tertentu karena bisa lama loadingnya. Nah ini teman-teman bisa lihat sangat-sangat lengkap. Ya, very comprehensive. Ini banyak sekali casing-casing yang bisa kita pakai. Oke, bisa kita langsung pilih di sini 503 dan kita klik OK, nanti langsung terupdate di tabel kita. Oke, seperti itu. Tapi kita pakai cara manual aja. Jadi ada casing, ada tubing ya teman-teman. Tubing juga bisa seperti itu. Nah, ini kita mulai dulu casingnya kita taruh dasarnya di 10.000 feet dengan diameter internalnya, internal diameternya 5,791, tebal thickness dari wall-nya 0,417, roughness-nya ya tadi ada relative roughness ya, itu mirip-mirip dengan roughness di sini, tapi roughness di sini sudah inci. Ya, jadi ini absolute roughness. Tadi di bagian friction kita ada absolute roughness, ada relative roughness. Nah, ini untuk casing, tubing kita pasang tubing dengan panjang sampai 8372. Nanti kita lihat ini akan memanjang tubingnya. Oke, dia memanjang. Kemudian dengan internal diameternya 3,476. Oke, dia langsung menebal atau melebar ya diameternya. Wall thickness-nya 0,262. Roughness-nya 0,001. Oke, udah beres tubular casing dengan tubing. Sekarang deviation survey. Ada macam-macam. Kita bisa bikin sumur vertikal, kita bisa bikin sumur miring 2 dimensi, atau bisa juga sumur horizontal, atau bahkan sumur 3 dimensi. Ini yang lebih berat lagi ya. Pengeboran 3 dimensi itu sangat challenging. Tapi kita start simple, kita bikin sumur vertikal. Depth reference-nya original RKB, rotary Kelly bushing gitu ya. Well depth-nya, wellhead depth-nya, jadi pada kedalaman berapa kepala sumur kita? Di kedalaman 0 feet. Oke. Jadi ini kepala sumur yang muncul keluar dari tanah, kita lihat ada Christmas tree, ada wellhead, itu yang kita lihat. Sementara seluruh tubuh dari sumur itu ada di bawah tanah, subsurface. Oke, ini wellhead depth-nya dan bottom depth-nya 10.000 otomatis diambil dari kedalaman dari casing. Oke, jadi deviation survey-nya beres. Sekarang kita pasang equipment downhole. Nah, misalnya kita punya aliran dari reservoir, alirannya itu kita nggak mau masuk ke dalam annulus casing. Annulus itu zona di antara tubing dengan casing. Gitu ya, kita nggak mau seperti itu. Kenapa? Karena takut casingnya terkena fluida yang korosif, nanti casingnya bocor, casingnya leak, oilnya bisa luber kemana-mana, pencemaran lingkungan. Jadi seringkali kita nggak mau aliran di dalam casing atau di dalam annulus casing. That's why seringkali kita pasang apa yang namanya packer. Ya, packer di sini udah kita munculkan. Di sini dia packernya. Kita taruh packernya di kedalaman 7.500. Nah, dia langsung terupdate di sini, packer. Kita namakan dia packer. Oke, seperti ini. Artificial lift jangan dulu, kita belum pasang artificial lift. Kita buat dulu heat transfer. Oke, untuk heat transfer, kita buat multiple. Oke. Ambient temperature inputnya juga multiple. Heat transfer ini penting karena di bagian heat itu akan mempengaruhi viskositas tentunya. Ya, viskositas dari oil, gas itu akan dipengaruhi oleh panasnya temperaturnya. Jadi tetap kita perlu input informasi temperature. Oke, kita punya 2 titik. Di kedalaman 0, kita anggap ambient temperature-nya itu 50 Fahrenheit, U value-nya 2. Di kedalaman reservoir 9817, ini kedalaman reservoir nantinya, tekanan atau temperaturnya 250 Fahrenheit, U value-nya 2. Oke, jadi sudah kita input temperaturnya, temperatur di permukaan dan temperatur di reservoir, dan gradiennya kita anggap linear. Ya, karena seringkali geothermal gradient, temperatur gradient itu linear seperti ini.
Oke, untuk heat transfernya udah beres. Sekarang yang paling penting completion-nya. Ini merepresentasikan reservoir kita. Nah, kita buat dulu. Kita klik tambah di sini. Kita namakan completion. Oke. Geometri profilnya vertikal ya, sumur vertikal, fluid entry single point. Nah, kita ingin pasang perforasi atau kompresi itu di mana kita taruh di 98817 yang merupakan kedalaman reservoir. Oke, nah di sini langsung lihat ya, di sini ada bolong-bolong. Ini adalah simbol kompresi atau perforasi yang menunjukkan bahwa reservoir kita sudah dipenetrasi, ditembak, diperforasi, dibuat koneksi antara sumur dengan reservoir. Jadi reservoir akan mengalirkan fluida dengan lintasannya di berwarna panah hijau ini. Jadi oilnya atau gasnya akan masuk ke dasar tubing dan naik ke atas. Nah, IPR model. Nah, di sini udah muncul IPR model. Ada macam-macam. Ada Productivity Index, Vogel, Vetkovic, Jones. Ada Darcy juga. Jadi ada macam-macam bagaimana kita memodelkan inflow performance-nya. Kita starting dari yang simple dulu, WLPI, ya, Productivity Index. Nah, teman-teman kembali lagi nanti bisa dilihat lagi Productivity Index itu apa sih? Nah, itu bisa dipahami. Kita let's say starting point-nya tekanan reservoir 5000 PSI, temperaturnya 250 seperti yang sudah kita input di heat transfer, basisnya dia liquid ya. Dia liquid, kita fokus dulu di liquid, dan productivity index-nya berapa? Kita starting productivity index let's say 0,2. Oke, dan di bawah bubble point ini direkomendasikan kita cek untuk Vogel. Jadi di bawah bubble point itu dia akan pakai Vogel equation untuk mengkonstruksi IPR-nya. Nah, di sini belum muncul nih IPR-nya mana? Karena kita belum memodelkan fluidanya. Jadi kita dari sini kita modelkan dulu fluidanya. Sen ini belum muncul karena memang kita tidak memasukkan opsi penggunaan sen. Kita tambah dulu fluid model. Kita tambah. Oke, kita sebut oil. Nah, ini adalah properti atau karakter dari fluida kita. Water cut-nya, misalnya 0, pure oil, tidak ada water ya. Gasnya berapa? Gas oil ratio, rasio antara laju alir gas dengan oil, let's say kita 202. Oke, jadi 202 standar cubic feet per stock tank barrel. Kemudian untuk gas specific gravity-nya 0,7. Oke, water specific gravity boleh kita pakai angka default. API-nya let's say kita 30. Oke, degree API. Close. Jadi kita udah punya fluid model. Kita kembali ke reservoir, IPR sudah terbentuk. Ya, jadi teman-teman tadi sudah kita bahas kurva IPR itu seperti apa, inflow performance relationship. Sumbu vertikal adalah PWF, bottom hole flowing pressure. Sumbu horizontal adalah flow rate, Q. Jadi kita udah punya di sini. Nah, kita bisa akses data numerikalnya dari sini, view data in a table. Kita dapat, kita bisa ambil, copy, bisa langsung kita tekan Ctrl+C, dan paste di spreadsheet. Baru kita gambar sendiri, kita plot sendiri di Excel, seperti itu bisa. Oke, jadi seperti ini. Jadi udah kebayang bagaimana kita mengkonstruksi kurva IPR. Tapi ini masih IPR-nya saja. Kita belum tahu wellbore performance-nya seperti apa. Untuk wellbore performance, kita lakukan langsung dengan nodal analysis. Jadi di sini validation-nya sudah green, udah oke. Sudah ready kita melakukan nodal analysis. Kita langsung pergi ke nodal analysis. Nah, dia bertanya, kita ingin membuat nodal analisisnya di mana? Seperti tadi saya bilang, nodal analisis itu bisa dilakukan dimanapun, yang penting pertemuan antara dua komponen. Komponen reservoir, wellbore, flow line, station. Nah, kita mau fokus nodal analisis di bottom hole, tadi saya bilang. Jadi kita pilih bottom hole.
Nah, sekarang kita udah punya wizard-nya untuk melakukan nodal analisis. Nah, dia bertanya, tekanan kepala sumurnya berapa? Kenapa dia butuh input tekanan kepala sumur? Karena tadi kalau kita bayangkan, kita ingat kembali persamaan pressure drop, ada P1, ada P2. Ada P di bottom hole, P di dasar, dengan P2 di ujung, di puncak. Nah, dia ingin boundary condition, kondisi batas. Kondisi batasnya adalah well outlet pressure atau tekanan kepala sumur. Karena di sini dibilang branch end, ujung akhir dari sistem nodal kita adalah kepala sumur. Nah, kita input misalnya tekanan kepala sumurnya 200. Oke, 200 PSI di kepala sumur. Nah, di sini inlet condition, inflow condition adalah kondisi reservoir. Udah tadi diupdate ya, dan langsung dari fiturnya IPR, itu tekanannya 5000 dan temperaturnya 250 seperti yang sudah kita input, dan fluidanya adalah oil. Nah, di sini kita ingin melihat nodal analisisnya. Simple, kita tinggal ketik atau klik run. Yes, beres. Jadi kita sudah bisa menciptakan nodal analisis IPR dengan VLP dan cross section-nya, teman-teman. IPR berwarna biru, VLP-nya berwarna merah. Seperti ini. Dan kita punya operating point yang merupakan intersection dari IPR dan VLP. Jadi kalau ditanya laju alirnya berapa, di sini 306 stock tank barrel per day, tekanan dasar sumurnya 3467. Kita juga bisa memunculkan bubble point di sini. Jadi ini adalah bubble point. Jadi di bawah bubble point dia akan pakai persamaan Vogel. Inilah di bawah sini, ini adalah hasil dari Vogel equation. Di atas bubble point dia pakai productivity index. Kita juga bisa lihat view operating envelope seperti ini. Jadi langsung dia hitungkan gitu ya. Di sini misalnya nih maksimum flow rate-nya OFP seperti itu dia menunjukkannya. Oke, dan juga ada bubble point di sini yang berwarna hijau. Nah, jadi sebenarnya udah beres nodal analisis untuk sumur seperti ini. Oke, kita juga bisa melihat profil tekanannya ketika kita pergi ke profile result. Jadi profil tekanan udah bisa kita plot. Kita starting dari tekanan reservoir 5000, terus kita produksi, ada terjadi pressure drop, tekanan dasar sumur di sini. Di mendekati 3500 atau tepatnya 3467. Ini adalah tekanan dasar sumur. Terus kita produksikan gitu ya, tekanannya di sepanjang sumur, di sepanjang tubing naik atau turun ya. Dan tekanan di puncak, tekanan di kepala sumur adalah 200. Di sini jadi 200. Kita bisa plot apapun, kita buka di sini, macam-macam kita bisa plot parameternya, tergantung kebutuhan studi kita. Sama kita bisa ambil datanya di sini, ya, view data in the table, kita bisa copy dan paste ke spreadsheet. Demikian juga dengan nodal analysis, kita bisa ambil datanya, view data in the table, kita bisa copy IPR dan VLP-nya. Oke. Nah, sekarang kita tertarik melakukan sensitivity analysis. Sekarang kita bermain-main dengan skenario. Nah, kita lakukan inflow sensitivity. Ya, kita bisa mainkan skenario inflow-nya atau outflow-nya. Tadi di pembahasan sebelumnya kita lihat skenario-nya kalau skin-nya berbeda untuk IPR, untuk inflow. Atau outflow-nya tadi kalau tubingnya diameternya berbeda-beda. Seperti itu ya. Nah, sekarang kita buat kalau kita mau memvariasikan tekanan reservoir. Kita pilih completion, kita mau lihat pengaruh perubahan tekanan reservoir. Misalnya kita punya tekanan reservoirnya turun sampai 3200, 3600, dan 4000. Oke, dan juga 5000 tekanan kita yang awal. Sekarang kita lihat apakah sumurnya bisa mengalir. Kalau tekanannya turun, kita run lagi.
Nah, dapat kita lihat di sini, jadi udah beres, kita hanya bisa mengalir di dua kondisi. Jadi kita punya dua operating condition ya. Di sini, ketika tekanannya masih tinggi, 5.000, dan ketika tekanannya sudah 4.000, yang warna hijau, 4.000, dia sudah di puncak nih. Udah hampir-hampir tidak intersection, tidak crossing. Jadi udah hampir mati sumurnya kalau tekanannya 4.000. Kalau tekanannya 3.600 atau 3.200, sudah tidak ada lagi perpotongan. Jadi kalau kita zoom, ya tidak ada perpotongan di sini. Artinya sumurnya mati. Oke, ketika sumurnya mati, tidak bisa lagi natural flow. Dan kalau natural flow sudah berhenti, tekanannya tidak cukup untuk mengalir, ya kita harus pasang artificial lift. Dan itu yang akan kita lakukan. Oke, jadi udah beres di sini ya. Jadi mau tidak mau, kita harus pasang artificial lift. Jadi sekarang kita pasang artificial lift karena kita tahu bahwa, kembali lagi ya, bahwa di tekanan 3.600 dan di tekanan 3.200 dia udah tidak mampu mengalir lagi. Jadi kalau tekanan kita menurun terus, lama-lama sumurnya mati. Berarti kita pasang artificial lift, kita close. Oke. Nah, artificial lift yang akan kita pasang sekarang itu adalah PCP. Ya, progressive cavity pump itu di sini. Ya, PCP kita mau pasang. Oke. Dan nanti di kasus berikutnya kita akan pasang ESP, gas lift seperti itu ya. Tapi kita pasang dulu PCP. Bisa kita drag seperti ini, PCP. Kita taruh di dasar tubing. Nah, langsung muncul dia di sini di PCP. Oke, kelihatan PCP, kita akan equip sumur ini dengan PCP. Oke. Kita pasang di kedalaman berapa? Kita pilih 8372. Oke. Kita namakan dia PCP pada kedalaman 8372. Nah, kita pilih manufakturnya. Manufakturernya, kita buka katalog. Oke, kita pilih kudu. Kita pilih kudu, misalnya kita buka ini, 42K 900 di sini. Ya, jadi teman-teman kalau kondisi realnya bisa lihat katalognya di field lapangan masing-masing. Kita punya di storage, kita punya di gudangnya, dalam tanda petik gudangnya lapangan itu pompa yang mana berdasarkan yang kita udah pernah purchase gitu ya. Siapa tahu ada stoknya pompanya, itu yang kita pasang kalau memang cocok dengan performa sumur kita. Kalau tidak ada, berarti kita harus beli gitu ya. Kita pasang tender seperti itu untuk mendapatkan PCP, atau bisa juga skemanya penyewaan. Let's say kita punya pompanya ini, manufakturernya kudu, modelnya 42K900 dengan spesifikasi seperti ini. Diameter PCP-nya 4,25, RPM base-nya 100, dengan normal rate-nya 264. Ya boleh lah ya, kita dapat 264 barel per day, itu udah cukup lah ya. Oke. Nah, dia langsung kita punya performance curve. Tapi performance curve-nya ini bukan performance curve reservoir atau wellbore, tapi performance curve-nya si pompa. Ya, seperti ini. Ada variable speed curve-nya juga bisa kita lihat. Nah, seperti ini. Flow rate, power, sama torque-nya. Karena kita bicara tentang PCP di sini. Kita bisa dapatkan seperti biasa tabelnya seperti ini. Nah, dari yang kita pilihkan dari katalog, dia langsung terpopulasikan secara otomatis. Jadi diameternya 4,25, normal rate-nya 264, base speed-nya 100, operating speed-nya 100 dulu, base-nya ya. Kemudian top drive-nya kita uncheck, slip factor-nya 1,15. Jadi ada slip across pump-nya ya. Head factor-nya 1, flow rate factor-nya 1, power factor-nya 1. Jadi kita asumsikan sempurna gitu ya, tidak ada penurunan. Oke, kemudian untuk calculation option-nya, kita lihat viscosity correction, iya, kita ingin melakukan koreksi viscosity.
gas separator kita pasang. Oke, supaya gasnya tidak terlalu banyak masuk ke dalam pompa, supaya tidak ada kavitasi dan lain sebagainya. Dan kita kasih separatornya efisiensi 85%. Ya, karena tidak ada separator yang betul-betul sempurna gitu ya, jadi efisiensinya kita pasang aja 85%. Oke, beres. Jadi kita udah siap di sini, cek lagi nodal analysis validation-nya udah oke. Jadi kita udah terpasang PCP, kita lihat what happen ke nodal analisisnya. Oke, kita turunkan dulu aja IPR-nya ke tekanan 4000 misalnya. Jadi kita bicara tekanan reservoir kita udah turun ya, dari 5000 sekarang ke 4000. Nah, pasti IPR-nya nanti akan terupdate. Nah, ini langsung terupdate ya. Seperti itu. Again, kita langsung ke nodal analisis. Nah, di sini kita ubah tekanannya 4000. Oke, di sini 5000-nya sudah tidak ada misalnya gitu ya. Jadi sekarang kita bergerak dari tekanan 4000, 3600, dan 3200. Kita lihat mampu mengalir nggak sumurnya setelah dibantu dengan PCP. Run. Beres. Jadi sekarang kita sudah punya intersection akibat adanya PCP. Tadi tidak ada intersection di kurva 3600 dan kurva 3200. Kalau kita pakai natural flow, tidak ada artificial lift, tidak ada pompa. Sekarang setelah kita pasang pompa, kita dapat intersection dan lihat. Untuk 3200, tekanan reservoir kita bisa dapat laju alir 87. Kalau 3600 kita dapat laju alir 144. Kalau kondisi 4000 PSI kita dapat 194 barel per day. Jadi kita bisa mengalir, udah oke. Itulah manfaat dari artificial lift. Oke, manfaat dari artificial lift yang mampu menghidupkan lagi sumur yang mati akibat tekanan yang turun. Nah, sama seperti biasa kita bisa ambil data IPR dan data VLP semuanya, copy dan paste ke spreadsheet, dan kita juga bisa lihat profile results-nya. Oke, nah terlihat di sini ada sesuatu yang terjadi, kita coba ceritakan. Starting dari tekanan reservoir 4000, turun ke tekanan dasar sumur, naik gitu ya, ke daerah pompa, tapi tiba-tiba tekanannya ke kanan lagi nih. Ya, dari sini ke kanan lagi. Kenapa? Karena terjadi pumping. Ya, itulah pengaruh dari pompa. Jadi dia sudah tekanannya turun ke kiri, tapi tiba-tiba ke kanan lagi. Ya, karena apa? Karena udah dipompa di sini ya. Kalau kita fokus ke yang hijau ya. Nah, kita lihat yang hijau saja. Tekanannya tadi awalnya 4000. Ini tekanan dasar sumurnya di sini. 3000 berapa tadi? 3025. 3025 naik ya. Menuju kedalaman pompa di sekitar 8000 berapa tadi, 8300 kita pasang pompa. Tekanannya 2500-an. Tapi tiba-tiba tekanan naik ke 3050-an. Kenapa tekanan naik dari 2500 ke 3050? Karena pumping akibat PCP, sehingga dia bisa naik tekanannya dan akhirnya dia udah naik ke permukaan sampai ke kepala sumur. Oke, jadi seperti itu bagaimana kita mengkonstruk IPR-nya dan nodal analisisnya serta mendapatkan profil tekanannya. Tapi kita ingin lagi lakukan sensitivitas, tapi bukan di inflow-nya. Jadi saya sudah stop untuk inflow-nya. Sekarang saya mau fokus outflow atau VLP-nya. Saya mau variasikan PCP-nya. Saya ingin melihat pengaruh dari operating speed-nya sekarang. Oke, RPM-nya. Berapa sih RPM-nya? Base-nya 100. Saya ingin naikkan optimasi sampai 300 RPM. Run. Oke, dia masih calculating gitu ya, teman-teman.
Nah, kita sudah punya 2 VLP sekarang. Satu IPR, karena tekanan reservoirnya hanya satu, skenarionya ya 4000, tapi 2 VLP. VLP dengan RPM 100 dan VLP dengan RPM 300. Tentu aja ketika kita tingkatkan RPM-nya, laju alir kita meningkat. Makanya intersection-nya ke kanan. Kalau RPM 100 kita dapat 194 barel, 195 barel. Kalau RPM-nya 300 kita dapat 3409 barel. Jadi seperti itu, very simple. Profile results-nya bisa juga kita lihat seperti ini ya. Untuk skenario RPM 100 dan skenario RPM 300. Nah, supaya lengkap kita bisa combine dengan skenario kompresi ketika tekanan reservoirnya berubah, turun tekanan reservoirnya ya. Kita kembalikan 3200, 3600, dan 4000. Kita lihat seperti apa. Run. Oke, beres ya. Jadi teman-teman udah terlihat kita sudah dapat 6 skenario. Karena kita punya 2 skenario RPM untuk variasi VLP-nya dan 3 skenario IPR dengan perubahan tekanan reservoir. Tekanan 3200, 3600 sama tekanan 4000, dan di sini kita bisa dapatkan masing-masing operating point-nya. Oke, jadi ini kasus, kita sudah bahas 2 kasus. Kasus yang pertama oil dengan natural flow, tapi lama-kelamaan tekanannya turun, sehingga natural flow-nya berhenti, sumurnya mati, tapi kita tambah dengan artificial lift. Artificial lift-nya adalah PCP, Progressive Cavity Pump, dan terlihat kita mampu mengalir setelah kita tambahkan PCP. Dan kita lakukan sensitivity analysis, beberapa skenario, kalau tekanan reservoir turun, dan kalau RPM-nya kita naikkan, kita optimisasi, dan terbukti bahwa kita mampu mengalirkan sumurnya ketika kita pasang PCP, dan kalau kita tingkatkan kondisi operasinya, operating frekuensinya dari 100 RPM menjadi 300 RPM. Oke, jadi untuk kasus oil natural flow dan artificial lift, sampai di sini silakan mungkin kita buka dulu termin question and answer-nya. Ya, jadi tentu saja di sini butuh knowledge dulu ya, butuh knowledge sebagai engineer supaya kita dapat sense dari masing-masing gitu ya. Tentu saja kalau tubular ini kita set ketika kita mau drilling sumurnya. Ya, jadi kita udah tahu reservoirnya pada kedalaman berapa. Jadi kita drill sumurnya, kita tembus sumurnya. Kita tahu misalnya kedalaman 10.000 di situ reservoir, berarti kita pasang 10.000. Tubingnya sampai kedalaman berapa gitu ya. Dan juga kita butuh tubingnya tebalnya berapa, diameternya berapa, itu kita udah diskusikan semuanya dengan production engineer, drilling engineer seperti itu. Ya, jadi ya seperti kalau kita engineer di surface gitu ya, kita mau buat pipa diameter berapa gitu ya, kita mau mesin seperti apa gitu, itu kita sudah punya sense-nya dulu, kebutuhannya berapa seperti itu ya. Nah, ini kalau masalah si tubingnya atau casingnya. Nah, kalau tekanan reservoir ini yang penting gitu ya. Tekanan reservoir tadi seperti udah dibahas sebelumnya, tekanan reservoir itu kita ukur dulu tekanan reservoirnya berapa. Kalau sudah dapat datanya baru kita input di sini 4000. At the same time kita dapat data temperature. Productivity index ini kita lakukan analisis dulu, well testing dan lain sebagainya sampai kita dapat angka misalnya 0,2. Bisa juga kalau kita hitung karakter reservoirnya bagus, dia PI-nya 2 misalnya. Ini langsung berubah nih. Ya, lihat aja di sini ini 6.000-an ya. Tadi 0,2 600-an. Ya, jadi ini udah kita dapatkan datanya, baru kita langsung masukkan, kita simulasikan di software. Gitu ya, termasuk kedalaman perforasinya di sini, tentu saja ini kedalaman reservoirnya. Jadi kita harus tahu dulu reservoir saya di kedalaman berapa. Langsunglah kita input di sini.
termasuk karakter dari fluidanya. Nah, ini water cut-nya ini kita ukur, gas oil ratio-nya kita ukur di lapangan gitu ya. Dan API-nya, gravity atau berat dari oilnya ini kita ukur juga di analisa fluid analisis di laboratorium. Oke, jadi semuanya itu kita setting, kita ukur, kita gather, semuanya kita dapatkan datanya, baru kita simulasikan ke PipeSim ini. Jadi seperti itu bagaimana asal muasal kita mendapatkan masing-masing angkanya. Seperti itu, Mas. Oke, jadi fungsi packer ya. Nah, jadi fungsi packer sebenarnya bukan ke simulasinya sebenarnya. Asal muasal packer itu adalah karena memang realnya kita butuh aliran itu fokus ke tubing. Ya. Jadi asal muasalnya memang kita ingin aliran itu fokus ke tubing. Jangan sampai aliran itu banyak di casing. Karena nanti namanya fluida kita korosif, ada banyak komponen di dalam fluidanya kita nggak tahu. Casing ini bisa kalau terus-menerus kontak dengan oil bisa leaking, bocor, retak gitu ya si casingnya ini. Dan itu kita nggak harapkan. Kenapa? Karena casing ini adalah tameng kita terakhir untuk bertemu dengan reservoir. Ya, jadi bisa aja dia leaking di somewhere gitu di permukaan, bocor, oilnya bisa merembes kemana-mana, itu gawat. Ya, kita pasti bisa dituntut, bisa disu sama NGO dan lain sebagainya, pengamat lingkungan. Kalau di offshore lebih parah lagi, berarti oilnya bisa leak ke laut gitu ya, ke dasar laut. Itu kita nggak inginkan. Jadi kita pasang packer. Nah, kalau di simulasi dia tentu saja mempengaruhi kalkulasinya. Gitu ya. Dia akan mempengaruhi kalkulasinya karena simulasinya menghitungkan kalau aliran fluidanya yang ditunjukkan dengan panah hijau ini mengalir fokus ke tubing. Gitu ya. Dengan kita fokuskan dia ke tubing, maka software tahu internal diameternya berapa. Internal diameternya itu sangat menentukan persamaan pressure drop, persamaan VLP tadi. Karena tadi persamaan VLP atau persamaan pressure drop ada diameter di situ. Ada suku D diameter. Jadi dengan kita pasang packer, kita blokir aliran ke casing, ke anulus. Sekarang alirannya masuk ke tubing, dia tahu, oh diameter pipa saya adalah diameter tubing. Jadi seperti itu fungsi dari packer ke simulasi. Misalnya kita inactive di sini, nah itu nanti akan ada nih casing flow from completion, bisa juga, gitu ya. Akan terjadi double aliran. Jadi alirannya masuk ke tubing, sama sebagian masuk ke casing. Tapi ini akan menyulitkan simulasi dan belum tentu simulasinya akan sama dengan realita. Jadi itu akan membuat lebih kompleks lagi, lama-lama makin ada gap antara realita dengan simulasi karena tentu saja fenomena di dalam seperti ini, aliran paralel antara tubing dan si casing itu pasti akan jauh lebih kompleks dibandingkan kalau alirannya fokus hanya di tubing saja. Jadi seperti itu untuk pertanyaan mengenai packer. Terima kasih. Oke, jadi sebentar. Bubble point-nya itu bisa diketahui tadi di nodal analisis di sini. Oke, jadi nanti tadi teman-teman mungkin bisa ingat ya, tanpa perlu di-run atau boleh kita run. Jadi ketika kita run, kita nanti cek ada bagian bubble point, dia akan menunjukkan garis bubble point-nya di mana. Jadi bubble point itu bisa kita ukur di laboratorium, oke, bisa kita ukur di laboratorium, tapi bisa juga kita kalkulasi dengan equation. Nah, di sini nggak muncul karena mungkin kita melakukan ini ya, sensitivity. Jadi kalau ini kita matikan dulu sensitivity-nya. Oke, kita run. Ya, di sini ada bubble point. Jadi di sini dia menghitungkan bubble point-nya pada nilai di sini. Ya, bubble point-nya itu di sini. Oke, di sekitar 1300. Ini
dia hitung dengan equation, memang equation memang equation untuk mendapatkan bubble point, dan ini di literatur banyak ya, equation untuk mendapatkan bubble point ini sudah masuk di dalam software PipeSim-nya, jadi dia akan otomatis menghitungkan. Oke, jadi seperti itu, Mas, untuk pertanyaannya. Oke, jadi very good question. Pertama, harga. Jadi ada beberapa parameter ya. Pertama, pasti harga. Jadi seringkali walaupun ada banyak variasi diameter tubing, tapi seringkali ukuran yang kita pakai itu aja. Misalnya tubing 27/8. Jadi berapapun tekanan reservoirnya, berapapun performa reservoirnya, kita beli secara besar itu tubing 27/8. Itu seringnya sih seperti itu. Karena agak sulit juga kalau kita beli terlalu banyak diameternya, ada 27/8, 3,5 inci, 3/4 inci, itu akan menyulitkan purchasing. Jadi seringkali kita ambil gampangnya, kita cuma pilih beberapa size di tubingnya. Yang umum tuh 27/8, kalau memang kita perlu tubing yang lebih besar, misalnya kita beli tubing 3,5 inci misalnya. Udah, cuman 2 itu kita beli, kita purchase, jumlahnya besar, dan itu kita pakai di sumur manapun. Ya, jadi mau sumurnya seperti apa, ya adanya ya di gudang, di stok ya 27/8 atau 3,5, ya udah itu aja yang kita pakai. Nah, realitanya sih seperti itu. Tapi kalau kita bicara simulasinya, kita perlu lakukan nodal analisis. Ya, jadi kalau kita run nodal analisisnya dengan diameter tadi ya, diameter yang sudah di-input, kita dapatkan seperti ini laju alirnya. Kalau kita tidak puas, ya kita variasikan, misalnya seperti ini, tubing. Oke, saya ingin memvariasikan diameternya. Oke, kita lihat dulu. Misalnya tubingnya tadi 3,476. Nah, kita mau variasikan ya. Tubing di inside diameter tadi basisnya 3,476. Misalnya saya mau tubingnya besar, tubing 4 inci. Kita bandingkan dengan tubing yang lebih kecil 2,441. Run. Yaitu 2,441 itu umum ya, umum di lapangan. Tubing 4 itu gampangnya aja, langsung tutup mata tubing 4. Nah, ini terlihat pengaruh dari diameter tubing walaupun tidak begitu signifikan kan. Jadi di sini diameter 3,476 kita dapat 195 barel. Diameter 4 kita dapat 192 barel. Diameter 2,441 kita dapat 200 barel. 206 barel. Nah, jadi disinilah lucunya, disinilah pengaruh dari mekanika fluida. Kalau di sini diameternya lebih kecil, diameternya lebih kecil, laju alirnya justru lebih besar. Nah, ini mungkin akan ada pengaruhnya dengan friksi ya. Itulah kita mengapa butuh simulasi. Karena mungkin kita awalnya menduga makin besar diameter, laju alirnya akan makin besar juga. Ternyata enggak. Diameter 4 inci, laju alir kita paling kecil 192. Diameternya kecil 2,441, kita dapat malah paling tinggi 206. Jadi kalau mau betul-betul kembali to textbook, sebelum kita pilih tubing diameter, kita lakukan simulasi dulu. Saya mau dapat laju alir berapa, saya variasikan diameter tubing, kalau dapat itu yang saya pilih. Tapi dengan catatan, hati-hati, apakah tubing yang seperti itu harganya cocok dengan budget perusahaan? Kalau harganya tidak cocok, ya mau nggak mau kita pilih yang paling ekonomis atau yang paling ada di gudang. Jadi seperti itu antara simulasi dan realita yang sering terjadi. Terima kasih. Oke, jadi realitanya kita bisa melakukan simulasi pada saat kapanpun. Sebelum sumurnya dibor, itu kita bisa sudah lakukan simulasi. Tapi data-datanya masih data asumsi semua. Ya, karena kita belum dapat data permeabilitas, kita belum tahu productivity-nya berapa, kita belum tahu tekanannya berapa, tapi kita sudah punya dugaan awal. Misalnya dari sumur-sumur yang lain.
Ya, dari sumur-sumur yang lain kita punya dugaan awal, itulah kita input di sini. Untuk tubing, casing ini sudah bisa kita setting sendiri ya, kita desain sendiri, kita buat. Jadi kita bisa melakukan simulasi atau dengan pipe sim bahkan sebelum ada sumurnya. Oke, tapi ketika sudah dibor, sudah dapat data, kita bisa lakukan lagi simulasi tapi dengan data yang lebih actual, dengan data yang lebih akurat, kita bisa run lagi nodal analisis untuk proposal kita. Misalnya, oh dari simulasi saya sumurnya bakal mati nih pada tekanan sekian. Yang saya prediksi tahun depan sudah mati karena tekanannya sudah turun. Nah, dari situ saya akan simulasikan penggunaan artificial lift untuk menghidupkan sumurnya kembali. Nah, bisa. Gitu ya. Jadi, simulasi dengan pipe sim ini bisa kita lakukan kapanpun dalam fase-fase kehidupan si sumur tersebut. Jadi seperti itu. Terima kasih. Oke, ini kita mau lanjut materi dulu atau Ya, masih open Q&A, Mas? mungkin bisa satu Q&A lagi, baru kita mungkin bisa break lagi Mas ya, sampai 21 Mas ya, baru kita masuk ke case terakhir ya. Oke, siap. Kemudian ada yang bertanya dari Mas Alif, izin setelah PCP terpasang terjadi lagi titik di mana produksi itu menurun bahkan flow tidak dapat melewati mulut sumur. Pada titik apa pengukuran atau kalibrasi harus dilakukan? Apa harus mulai dari reservoir lagi atau bisa langsung pada RPM PCP untuk up barrel per day? Oh, ini lumayan berat nih pertanyaannya sepertinya. Oke, ya. Mungkin aku coba rekonstruksi dulu pertanyaannya. Jadi misalnya kita udah pasang si PCP, udah dipasang, tapi pada waktu tertentu kita sudah memprediksi sumurnya akan mati lagi. Mungkin kayak gitu ya. Jadi bisa aja kita studi lagi. Nah, ada macam-macam kita bisa variasikan. Misalnya dari reservoirnya dulu. Kalau dari reservoirnya dulu, kan tekanannya turun terus nih. Kalau tekanannya turun terus, sumurnya lama-kelamaan pasti akan mati, kalaupun kita udah pasang pompa. Nah, jadi akan ada pertanyaan, gimana kalau tekanan reservoirnya kita naikkan dengan cara injeksi? Misalnya ada water injection untuk pressure maintenance. Jadi tekanan reservoirnya tidak turun. Nah, ini diskusinya lebih berkembang lagi, lebih masif lagi. Ini terjadi biasanya di awal-awal lapangan gitu ya. Jadi bisa aja sebelum tekanannya turun, itu sudah dipersiapkan pressure maintenance dengan water injection. Jadi tekanan reservoir kita cegah jangan sampai turun. Gitu ya. Tapi misalnya kita nggak punya sumber air, tidak bisa melakukan water injection atau water injectionnya terlalu mahal, ya mau nggak mau kita bermain-main dengan keterbatasan yang ada. Misalnya RPM-nya kita naikkan mau nggak mau, gitu ya. Atau CP-CP di suatu waktu tertentu udah kita simulasikan, mau kita variasikan berapapun, dia nggak bisa mengangkat sumur itu kembali gitu. Berarti mungkin kita harus ganti dengan artificial lift yang lain, yang lebih mampu berproduksi pada tekanan sekecil-kecilnya. Nah, biasanya itu yang paling terkenal adalah rod pump. Ya, jadi at some point maybe kita bisa ganti si PCP ini misalnya gitu ya. Kita ganti PCP ini, misalnya kita udah tahu nih PCP nggak akan mampu lagi memproduksikan sumur gitu ya. Kita delete gitu dan kita ganti dengan rod pump. Rod pump ini lebih terkenal bisa memproduksikan sumur sampai dalam tanda petik sehabis-habisnya. Gitu ya, sampai batas penghujung kekuatan terakhir reservoir itu dia pakai rod pump itu bisa. Oke, tapi tergantung rod pumpnya harus kita simulasikan lagi gitu. Apakah safe? Apakah laju alir yang dia berikan itu ekonomis atau seperti apa gitu ya. Jadi semuanya harus kita variasikan di nodal analisis dulu untuk mengetahui PCP-nya ini mau saya apain. Saya naikkan operating frekuensinya kah? Atau saya pilih PCP yang lebih besar kah gitu ya. Atau mungkin mau nggak mau saya ganti artificial lift atau saya stimulasi sumurnya supaya skinnya turun gitu. Jadi memudahkan aliran terjadi walaupun tekanan reservoirnya sudah turun. Jadi macam-macam bisa opsi-opsi yang bisa kita lakukan, tapi semuanya harus kita simulasikan dulu di pipe sim
Jangan sampai kita eksekusi dulu. Karena kalau eksekusinya gagal, duit sudah terbuang. Ya, kita stimulasi, kita acidizing, kita fracturing, ternyata gagal karena kita belum simulasi. Ya, atau kita buru-buru, PCP-nya kita ganti aja dengan gas lift. Ternyata nggak mampu ngalir juga. Kenapa? Karena ya dari simulasi pun sebenarnya sudah bisa kita cek, nggak akan ngalir juga gitu. Jadi sebelum kita take action, sebaiknya kita simulasikan dulu. Jadi seperti itu. Terima kasih pertanyaannya.